Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu. Hari ini kita akan mempelajari buku Irodori level A1 atau level pemula. Ya, buku Irodori adalah buku yang dikeluarkan oleh Japan Foundation sebagai bahan acuan untuk mempelajari JFT Basic A2. Sebelum mulai belajar, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel saya. Dan untuk yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang, mengenai pergi ke Jepang, dan mengenai les privat bahasa Jepang, silakan hubungi kontak yang tercantum. Ja, ikimasho. Ya, di bab pertama ini, topiknya adalah Hajimete no Nihongo, atau bahasa Jepang pertama kali. Jadi pertama kali mengenal bahasa Jepang. Di bab 1, ya, judulnya adalah Ohayo gozaimasu. Kita lihat penjelasannya bagaimana, ya. Anata no bogo dewa hito ni atta toki ya wakareru toki donna aisatsu o shimasu ka? Jikan ya aite ni yotte chigaimasu ka? Dalam bahasa ibu Anda, salam apakah yang Anda ucapkan ketika bertemu atau berpisah dengan seseorang? Apakah salam tersebut berbeda tergantung waktu dan lawan bicaranya? Ya, kita lihat yang pertama. Target pembelajaran yang pertama adalah hito ni atta toki aisatsu o suru koto ga dekiru. Artinya adalah mampu mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang. Jadi yang pertama kali kita pelajarin ini mengenai salam ya minasang. Salam ketika bertemu dan salam ketika berpisah dengan orang lain. Kita lihat yang pertama, nah ini ya. Di sini ada 3 kondisi ya. Orang-orang berikut mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Kita lihat ya, ada A, B, dan C. A di sini ohayo atau ohayo gozaimasu. Artinya adalah selamat pagi. Yang kedua, konnichiwa, artinya selamat siang. Yang ketiga, konbanwa, artinya selamat malam. Ya, jadi ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Dan konbanwa, selamat malam. Kita lihat bagaimana pelafalannya ya. A、おはようございます。おはよう、B、こんにちは。C、こんばんは。 Ya, seperti itu ya. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Nah, bisa dilihat di sini ohayo gozaimasu ada 2 di dalam kurung ya. Ohayo dan ohayo atau ditambahkan gozaimasu. Ya, jadi lebih sopan menggunakan ohayo gozaimasu. Kalau dengan teman atau orang yang sudah akrab boleh menggunakan ohayo. Ya, jadi salamnya itu ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Nah, di sini ada 4 kondisi lagi. Ya, salam apakah yang diucapkan pada situasi 1 sampai 4 di bawah ini ya. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Silakan minasang menebak nomor 1, 2, 3, 4 ini menggunakan salam yang mana. Pilihnya dari bagian yang ini ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Oke, sudah ya. Nah, kita lihat yang pertama, apa sih salam yang digunakan? 1、こんにちは。ああ、こんにちは。 Nah, jadi yang digunakan adalah konnichiwa. Konnichiwa. Jadi konnichiwa dijawab pun dengan konnichiwa. Ya, kita lihat di sini konnichiwa ini siang hari ya, makanya gunakan konnichiwa. Kita lihat yang kedua. 2、おはようございます。おはようございます。 Nah, yang kedua ini ohayo gozaimasu dan dijawab juga oleh bos ohayo gozaimasu. Kenapa menggunakan ohayo gozaimasu? Karena lihat ini jam 9 pagi. Kita lihat yang selanjutnya. 3、こんばんは。あ、 Nah, kita lihat konbanwa. yang ketiga ini konbanwa. Ya, kenapa menggunakan konbanwa? Karena ini sudah malam. Kita lihat nomor 4. 4、おはよう。おはよ Nah, kita lihat yang nomor 4 ini gunakannya ohayo. Ohayo ya.
Kenapa dia menggunakan ohayo? Karena ini antara teman, ya. Antara teman dengan teman gunakannya ohayo. Kalau yang ini, ya, karena dalam lingkungan perusahaan maka gunakan ohayo gozaimasu yang lebih sopan. Nah, kita lihat ini, ya. Ada 3 salam, salam di pagi hari, salam di siang hari, dan salam di malam hari. Kita lihat yang pertama, ohayo gozaimasu atau ohayo. Jawabnya sama, ohayo gozaimasu atau ohayo. Ya, ingat lebih sopan menggunakan ohayo gozaimasu dibandingkan dengan ohayo. Yang kedua, salam di siang hari, konnichiwa. Jawabnya juga konnichiwa. Dan yang ketiga, salam di malam hari atau yoru no aisatsu, konbanwa. Jawabnya juga konbanwa. Ya, jadi ada 3 ya, minasang diingat ya, salam di pagi hari, salam di siang hari, dan salam di malam hari. Kita lanjut ke bagian kedua, ya, judulnya adalah Osaki ni shitsurei shimasu, ya. Target pembelajaran di bagian kedua ini yaitu hitoto wakareru toki aisatsu o suru koto ga dekiru. Mampu mengucapkan salam perpisahan ketika berpisah dengan seseorang. Kita lihat pelajarannya bagaimana. Ya, simaklah percakapan berikut. Nah, dalam 4 percakapan ini, ya, orang-orang berikut mengucapkan salam perpisahan ketika berpisah dengan orang lain. Salam perpisahan apa yang diucapkan pada situasi nomor 1 sampai 4? Pilihlah salam A sampai G yang sesuai dengan A sampai Ko ini. Ya, di sini pilihannya minasang ya. Apa orang ini mengucapkan apa? Orang ini mengucapkan apa dan orang ini mengucapkan apa? Silakan dipilih. Oke ya, kita lihat yang pertama ini apa sih yang diucapkan? 1、じゃあ、また。じゃ Nah, あ、 jadi ま yang た。 diucapkan adalah yang A ya. Ja mata. Yang ini pun menjawab ja mata. Ya, ja mata itu artinya sampai nanti atau sampai bertemu lagi ya. Ja mata. Kita lihat yang kedua apa yang diucapkan ya. 2、じゃあ、また。失礼しま Nah, す。 yang ibu yang di dalam mobil mengucapkan ja mata. Yang di luar mobil mengucapkan shitsurei shimasu. Ya, shitsurei shimasu. Ya, ja mata tadi artinya sudah ya. Shitsurei shimasu artinya permisi. Kita lihat yang ketiga. 3、お先に失礼します。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。 Nah, kita lihat ya di sini yang O mengucapkan osaki ni shitsurei shimasu. Ya, osaki ni shitsurei shimasu artinya adalah saya pulang duluan ya atau saya permisi duluan. Yang K menjawab otsukare sama deshita. Dan yang Ki menjawab otsukare sama. Ya, kita lihat otsukare sama deshita itu artinya apa? Ya, otsukare sama deshita digunakan ketika dalam pekerjaan. Artinya terima kasih atas kerja hari ini. Ya, otsukare sama deshita atau otsukare sama. Kita lihat yang keempat, apa yang diucapkan di nomor 4? 4、じゃあ、また。おやすみ。おやすみなさい。 Yang ini mengucapkan salam, ja mata oyasumi. Nah, dijawab oyasumi nasai. Ya, ja mata sampai ketemu lagi atau sampai nanti. Oyasumi dan oyasumi nasai artinya adalah selamat beristirahat. Kalau oyasumi digunakan ya kepada orang yang lebih muda atau yang sudah akrab. Ya, kalau oyasumi nasai digunakan kepada ya orang yang lebih tua atau orang yang atau di dalam pekerjaan ya, ketika berhubungan dengan bos atau rekan kerja. Ya, jadi lebih sopan oyasumi nasai dibandingkan oyasumi. Yang ini juga otsukare sama deshita dan otsukare sama. Ya, lebih sopan lagi menggunakan otsukare sama deshita. Kalau otsukare sama biasanya digunakan oleh orang yang lebih tua atau atasan atau bos. Otsukare terkadang pun otsukare saja. Ya, terkadang otsukare sama
Ada juga yang menggunakan otsukare-san. Ya, kalau kita ya, kalau yang sebagai bawahan atau yang masih muda, yang lebih muda gunakan otsukare sama desta. Nah, ini dia salam perpisahan. Nah, ya. Jadi di bagian salam perpisahan ini pun ada 3. Yang pertama, wakareru aisatsu, artinya adalah salam perpisahan. Ja mata. Ja mata. Ya, yang tadi sudah disebutkan, ja mata artinya sampai nanti. Shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu artinya adalah permisi. Yang kedua, shokubade no aisatsu, salam perpisahan di tempat kerja. Osaki ni shitsurei shimasu. Otsukare sama desta. Ya, osaki ni shitsurei shimasu artinya saya pulang dulu atau saya permisi terlebih dahulu. Otsukare sama desta artinya adalah terima kasih atas kerja kamu hari ini. Dan yoru no aisatsu, salam perpisahan di malam hari. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai artinya adalah selamat beristirahat atau selamat istirahat. Yang ketiga, bagian ketiga judulnya adalah arigatou gozaimasu. Tujuan ya atau target pembelajaran bagian 3 ini adalah mampu menyatakan terima kasih dan permintaan maaf kepada seseorang. Kita lihat, simaklah percakapan berikut. Orang-orang berikut menyatakan terima kasih dan permintaan maaf kepada seseorang dalam berbagai situasi. Ya, kita lihat ya. Nah, bagian yang ini adalah bagian berterima kasih atau oreyo iu. Ungkapan terima kasih apa yang digunakan pada situasi ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara orang-orang tersebut mengucapkan terima kasih? Ya, di sini ada audionya, kita lihat audionya bagaimana orang-orang tersebut mengucapkan terima kasih ya. Kita lihat yang pertama. 1、ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu ya. Arigatou gozaimasu atau arigato saja ya. Arigatou gozaimasu itu lebih sopan daripada arigato saja ya. Arigatou gozaimasu atau arigato. Nah, kita lihat yang kedua, apa yang diucapkan ketika mengucapkan terima kasih ya. 2、これ、落としましたよ。あ、すみません。 Ya, kata ibu-ibu ini, kore otoshimashita yo. Ini kamu menjatuhkannya ya. Kore otoshimashita yo. Nah, yang i ini menjawabnya, sumimasen. Ya, sumimasen. Ya, jadi sumimasen ini arti sebenarnya adalah maaf. Tapi bisa juga diartikan sebagai terima kasih. Ya, jadi maaf, terima kasih. Sumimasen. Ya, begitu minasang ya. Kita lihat yang ketiga, apa yang diucapkan di nomor 3 ini? Sumimasen. 3、どうぞ。あ、すみません。ありがとうございます。いいえ。 Nah, ya kita lihat ya. Yang orang I ini menawarkan bangku kepada yang U. Dozo. Dozo artinya terima kasih. Dan yang U menjawab, sumimasen, arigatou gozaimasu. Ya. Jadi sumimasen digabungkan dengan arigatou gozaimasu. Artinya maaf, terima kasih. Kita lihat yang keempat ya. Yang keempat, apa ungkapan yang diucapkan di nomor 4 ini? 飴、どうぞ。あ、どうも。 Kita lihat nomor 4 ini ya. Ibu ini menawarkan permen. Ame dozo ya. Permen itu ame dan dozo artinya silakan. Ame dozo. Nah, yang laki-laki menjawab domo. Nah, di sini ya domo. Domo juga artinya terima kasih. Kita lihat yang nomor 5. 5、これ、プレゼント。どうもありがとう。 Ya, jadi yang teman-temannya ini memberi hadiah kepada yang Kak ini. Teman-temannya memberikan kore, presento, dozo. Ya, kore artinya ini, presento artinya hadiah, dan dozo artinya silakan. Yang perempuan ini menjawab, domo arigato. Ya, domo arigato artinya juga
terima kasih. Ya, bisa juga domo arigato gozaimasu, artinya terima kasih banyak. Ya, kita lihat kosakata yang tadi digunakan. Kore artinya ini. Ame artinya permen. Purezento artinya hadiah. Dozo silakan. Iye sama-sama atau tidak ya, sama-sama. Otoshimashita yo, Anda menjatuhkannya. Wah, ini terkejut ya. Wah, gitu ya. Nah, bagian ini adalah bagian meminta maaf. Ungkapan maaf apa yang diucapkan pada situasi 6 sampai 8? Nah, ungkapannya ada dua, sumimasen atau gomen. Ya, sumimasen atau gomen. Kita lihat ya, di situ ada nomor 6, nomor 7 dan nomor 8. Kira-kira apa yang digunakan, permintaan maaf apa yang digunakan pada bagian nomor 6? Ya, kita putar audionya. 6、痛いすみません。 Ya, si cowok ini kakinya terinjak. Dia mengucapkan itai. Itai artinya sakit atau aduh ya. Sakit atau aduh. Nah, yang perempuannya mengucapkannya sumimasen. Ya, jadi ungkapan meminta maaf yang digunakan adalah sumimasen. Kita lihat yang nomor 7. Ungkapan apa yang digunakan? 7、ごめん。Nah, kita lihat perempuan ini, ya orang ini menjatuhkan es krim kepada baju si perempuan. Ya, orang ini mengucapkannya gomen. Ya, dia mengucapkannya gomen. Ya, apa perbedaannya sumimasen dengan gomen? Sumimasen adalah bentuk yang digunakan ketika meminta maaf kepada orang yang tidak dikenal atau meminta maaf secara umum ya, atau ketika dalam pekerjaan. Kalau gomen adalah ungkapan meminta maaf yang digunakan ketika meminta maaf kepada teman atau kepada orang yang sudah akrab. Jadi gomen untuk orang yang sudah akrab, sumimasen itu meminta maaf secara umum. Dalam hal umum gunakan sumimasen. Kepada orang yang belum dikenal atau dalam pekerjaan ya, yang nomor 8 ini nanti gunakannya sumimasen. Kita lihat nomor 8. 8、すみません。 Nah, yang nomor 8 ini menggunakan sumimasen ya. Sumimasen. Dia menyesal karena di laporannya ada bercak noda ini ya. Jadi gunakan sumimasen ketika meminta maaf kepada orang yang tidak dikenal atau dalam pekerjaan atau kepada orang yang lebih tua. Kalau gomen digunakan kepada orang yang sudah akrab atau teman sebaya atau yang lebih muda ya. Hai. Nah, ini lagi ya. Sekarang saya putar sekali lagi. Silakan minasan dengarkan dengan baik dan diulangi ya. 6、痛いすみません。 Yang ketujuh. 7、ごめん。Selanjutnya yang ke-8. 8、すみません。 Ya, kita lihat rangkumannya, bagian berterima kasih dan meminta maaf. Oreo iu menyatakan terima kasih. Ya. Dozo silakan. Nah, berterima kasihnya gunakan arigatou gozaimasu, terima kasih. Sumimasen artinya juga terima kasih. Sumimasen arigatou gozaimasu artinya pun terima kasih. Dan meminta maaf gunakan misal yang tadi ya itai itu kesakitan kakinya diinjek ya. Sumimasen ya, gunakan sumimasen atau nanti gunakan juga gomen seperti yang tadi ya minasan. Sekian pelajaran ya irodori bagian pemula atau starter bab 1. Selanjutnya saya akan mengupload semua yang ada di buku irodori bagian pemula dari bab 1 sampai selesai. Dan ketika bab 1 sampai bab akhir dari buku irodori pemula sudah selesai, saya akan mengupload buku irodori tingkat dasar bagian 1 dan bagian 2. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendukung channel saya. Arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.